Selamat datang kembali di channel Mulia Edu. Hari ini kita akan lanjutkan seri pembahasan KSM Fisika 2021 untuk persiapan KSM Fisika 2022 di tingkat provinsi. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua yang berhasil lolos ke tingkat provinsi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Semoga video kita kali ini dapat memberikan manfaat dan membantu teman-teman maupun guru pembimbing dalam mempersiapkan KSM Fisika 2022 untuk tingkat provinsi. Oke, kali ini kita akan bahas soal nomor 14 KSM Fisika 2021 tingkat provinsi, di mana soalnya seperti sebagai berikut. Oke, untuk soal nomor 14 ini terdapat konsep keseimbangan statika benda tegar. Di sini ada 3 bola identik yang masanya masing-masing M1 ditempatkan dalam silinder yang bertumpu pada permukaan horizontal. Diameter cincin sedemikian rupa sehingga membuat antar bola saling bersentuhan. Oke, jadi bolanya saling bersentuhan. Nah, ditaruhlah bola identik yang keempat di atas 3 bola yang di bawah. Oke, kalau G-nya 9,81, maka gaya P yang diberikan oleh permukaan dalam cincin silinder masing-masing 3 bola yang berada di bawahnya kira-kira berapa Newton. Jadi si cincin yang coklat ini dia memberikan gaya P ke bola yang ada di bawah. Yang 3 bola di bawah ini dia ngerasain gaya P gitu. Ya, jadi ada gaya P dari si cincin yang warna coklat ini. Nah, yang ditanyakan kira-kira gaya P-nya berapa gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman yang harus pertama dilakukan adalah menggambarkan susunan bola tersebut atau geometri dari bola tersebut. Di sini saya sudah gambarkan seperti berikut agar mempermudah dalam penjelasan. Jadi saya gambarkan terlebih dahulu. Di sini yang ini tampak atas, ini tampak atas. Ini dilihat dari atas gitu ya. Sedangkan yang bawah ini dari tampak depan gitu. Ini tampak dari depan. Oke, nah di sini kita lihat bahwa untuk yang tampak atas terlebih dahulu bisa dilihat bahwa di sini saya punya segitiga AOB. Jadi saya punya segitiga AOB ya teman-teman, dimana segitiga AOB ini merupakan segitiga sama kaki karena sisi AO dengan sisi OB ini panjangnya sama. Nah, jadi kalau saya gambarkan saya punya segitiga, ini A, ini B, ini O gitu ya. OB yang ini sama sisi sama kaki. Nah, orang ini di tengah-tengahnya gitu ya, dimana dari sini ke sini itu R, dari ke sini itu R. Jadi panjang AB itu sama dengan 2 kali jari-jari. Ini bisa terlihat dari gambar ya. Ini R kan jari-jari si bola identik yang pertama. Nah, dari sini juga jari-jari bola identik yang kedua. Ini R, ini R. Jadi panjang AB ini sama dengan 2R. Gitu. Nah, kira-kira berapa sudut A maupun sudut B? Jelas sudut A dan sudut B ini akan sama. Nah, kira-kira berapa nih sudutnya? Nah, cara menentukannya teman-teman bisa lihat segitiga yang ini. Oh, saya pakai warna yang lain. Kelihatan? Kalau saya buat segitiga dari setiap pusat bola identik tersebut. Nah, ini panjangnya 2R. Sisi sini juga 2R dan sisi yang AB juga 2R. Jadi segitiga ini kita punya segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi kita tahu bahwa total sudutnya harus 180 derajat. Nah, maka untuk masing-masing sudut ini tinggal 180 dibagi di 3. Jadi ini 60 derajat. Nah, 60 derajat itu ini. Sedangkan sudut A itu merupakan setengah dari 60 derajatnya. Jadi kita bisa dapatkan
sudut A sama dengan sudut B itu sama dengan 30 derajat. Nah, dari sini teman-teman. Jadi kita bisa dapatkan ini sama dengan 30 derajat. Oke, sekarang kita akan menghitung panjang AO. Ya, dimana kita tahu bahwa cos 30 derajat itu akan sama dengan panjang ini ke sini, ya, atau R dibagi dengan miring. Nah, samping dibagi miring. Ingat ya, cos itu samping dan per miring. Miringnya adalah AO. Jadi kita bisa dapatkan panjang AO itu sama dengan R dibagi cosinus 30 derajat. Atau kita bisa hitung AO itu sama dengan R per setengah akar 3. Atau AO itu sama dengan 2R per akar 3. Ya, tuh. Atau ini bisa kita kalikan akar 3 per akar 3, teman-teman. Karena tidak akan merubah ya, karena akar 3 bagi akar 3 kan sama dengan 1. Jadi kita punya 2 per 3 R akar 3. Oke, ini panjang AO. Nah, sekarang mari kita fokus ke gambar yang tampak depan ini. Nah, di sini kita sudah punya panjang AO yang sudah kita dapatkan, yang besarnya adalah 2 per 3 R akar 3. Tuh. Dan kita sudah tahu juga di sini yaitu panjang AC. Ya, di mana di sini? Dari sini ke sini itu R. Nah, dari sini ke sini juga R. Jadi kita punya panjang AC yang besarnya 2R ya. Jadi kita punya AC sama dengan 2R dan AO yang 2 per 3R akar 3. Nah, dari sini kita bisa menghitung panjang OC ya, atau CO. Jadi ini pakai Pitagoras biasa saja, teman-teman. Jadi kita bisa hitung OC. OC itu yang ini ya. Oke, saya ganti coba pakai warna yang lain. Oke, OC itu sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AO kuadrat. Ini akan sama dengan AC-nya itu adalah 2R. Ini 2R dikuadratkan dikurangi AO kuadrat. AO-nya itu adalah 2 per 3 R akar 3 dikuadratkan. Nah, teman-teman bisa hitung saja ini jadi berapa. Ini jadi 4R kuadrat dikurangi 4 per 9 R kuadrat dikali 3. Gitu. Atau ini akan sama dengan R kuadratnya bisa dikeluarkan dari akar jadi R gitu ya. Ini akan sama dengan 4R kuadrat dikurangi 4 per 3 R kuadrat. Nah, ini teman-teman tinggal samakan saja penyebutnya. Ini jadi 12 per 3 ya. Dikurangi 4 per 3 R kuadrat. Jadi kita dapatkan 8 per 3 R kuadrat. Jadi teman-teman bisa dapatkan nilai OC. OC itu sama dengan R dikali akar 8 per 3. Atau R 8 itu 4 kali 2 per 3. Jadi teman-teman. Jadi ini 2R akar 2 per 3. Atau bisa ditulis seperti ini. 2R akar 2 per akar 3. Nah, setelah kita dapatkan OC, maka kita akan hitung total gaya di sumbu Z ini. Sumbu Z itu maksudnya dari atas ke bawah ya. Jadi dari atas ke bawah. Jadi kita ambil sumbu Z itu
bidangnya ke atas gitu ya, ke atas mata kita gitu. Maka kita punya sigma Fz ini harus sama dengan 0 karena dalam keadaan setimbang. Nah, masing-masing bola dia akan mendapatkan gaya dari bola yang paling atas sebesar F. Taruhlah dia sebesar F gitu ya. Sebesar F. Jadi akibat penambahan bola yang paling atas dan setiap sisinya itu kontak gitu. Dan setiap sisinya itu kontak semua, dia akan sebut saja ada gaya F yang mengenai 3 bola di bawahnya. Oke. Nah, di sini di gambar ini kita punya F yang arahnya ke bawah. Dan kita punya theta. Nah, F ini bisa kita uraikan ke dalam komponen sumbu Z. Nah, saya ambil sumbu Z-nya itu atas bawah, sedangkan sumbu X-nya kanan kiri, sumbu Y-nya depan belakang. Dan sumbu X, Fx. Nah, di sini Fz-nya ini akan sama dengan F cosinus theta, sedangkan Fx-nya akan sama dengan F sinus theta. Nah, maka di sigma Fz ini harus sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa di sini si benda yang paling atas dia punya juga gaya berat yang besarnya mg. Besarnya mg. Nah, F ini kalau dari bola yang atas itu arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah mengenai bola yang di bawahnya. Tapi yang dirasakan oleh bola atas, maka ada gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berbeda. Ingat teman-teman hukum 3 Newton ya. Jadi kalau saya gambarkannya dari seperti ini, maka dari bola yang bawah ini juga ngasih gaya sebesar F, sehingga ini bisa kita urai juga. Ini jadi Fz gitu ya. Ini jadi Fx. Nah, yang arahnya ke atas. Jadi kita punya 3 F gitu ya, yang arahnya ke atas dari 3 bola di bawah. Sehingga kita punya 3F cos theta yang arahnya ke atas semua ya, yang di sumbu Z dikurangi mg, ini akan sama dengan 0. Nah, ini sigma Fz-nya itu sama dengan ini. 3F cos theta dikurangi mg sama dengan 0. Maka dari sini teman-teman bisa dapatkan nilai F-nya. Ya, jadi teman-teman bisa dapatkan F itu sama dengan mg dibagi 3 cosinus theta. Nah, oke, selanjutnya teman-teman bisa menentukan, karena ini setimbang sistemnya, maka di sigma Fx-nya juga ini harus sama dengan 0. Oke. Nah, sigma Fx-nya harus sama dengan 0 juga. Maka sigma Fx-nya ini harus sama dengan 0. Nah, di sumbu X itu ada apa aja? Di sini jelas, di sini ada Fx. Fx ini adalah F sin theta. Dan ada gaya yang ditanyakan, yaitu gaya P ini. Gitu. Gaya P yang arahnya ke kanan. Nah, dari sekarang kita ninjaunya benda yang bawah nih, teman-teman. Jadi kita ninjaunya bola yang bawah nih. Di sini ada gaya P. Nah, terus dari atas dia ngerasain gaya F. Yang F-nya bisa kita urai, yang ini ada Fx dan ini ada Fz gitu. Jadi kita ninjaunya bola yang bawah nih. Makanya F-nya arahnya ke bawah. Kalau kita ninjau bola yang atas, F-nya arahnya ke atas gitu. Nah, jadi di sini yang ke kanan itu ada P. Nah, yang ke kiri dikurangi ada Fx. Ini harus sama dengan 0. Nah, jadi P ini sama dengan F dikalikan sin theta, harus sama dengan 0. Jadi P ini sebenarnya adalah F dikali sin theta. Nah, di mana
F-nya ini sudah kita dapatkan, yaitu besarnya MG dibagi 3 cos theta. Nah, teman-teman masukin aja. Jadi ini adalah MG dibagi 3 cos theta dikalikan sin theta. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan nilai sin theta maupun cos theta dan juga MG-nya. Nah, P ini di sini kan tinggal MG per 3. Nah, ada sin dibagi cos. Yang tidak lain adalah tan theta. Nah, untuk selanjutnya, untuk dapat nilai P, kita cukup memasukkan nilai MG maupun tan theta. Tan theta didapat dari mana? Kita bisa tinjau segitiga AOC, ya, dimana di sini theta. Nah, kalau lupa, teman-teman bisa lihat di bagian yang bawah ini. Oke ya, ini AOC. Dimana AO ini sama dengan 2/3 R akar 3 dan AC ini sama dengan 2R. Terus OC itu kita dapatkan nilainya ini 2R akar 2/3 2R akar 2/3. Nah, kita tahu bahwa tan theta itu sama dengan depan samping. Nah, tetanya kan di sini, depannya kan ini yang AO ya. Per sampingnya adalah OC. Jadi kita punya 2/3 R akar 3 dibagi 2R akar 2 per akar 3. Ini coret ya. Sama dengan O2-nya juga bisa kita coret. Tuh. Akar 3-nya bisa ke atas, jadi kita punya 1/3 dikalikan akar 3 kali akar 3. Akar 3 yang ini ke atas gitu, dibagi akar 2. Nah, ini habis itu ya. Jadi yang tersisa tinggal 1/4 akar 2 atau ini setengah akar 2. Maka kalau kita masukin ke sini, hasilnya adalah MG per 3 dikalikan setengah akar 2 atau MG akar 2 per 6. Nah, kita masukin ya, teman-teman. Di sini M-nya itu 1, G-nya 9,81 dikali akar 2 dibagi 6. Ini hasilnya akan sama dengan 2,312. Nah, 2,312. Nah, mari kita lihat ada nggak di PG-nya? Oh, ada. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, 2,312 ya. Begitu teman-teman untuk pembahasan KSM Provinsi nomor 14. Semoga bermanfaat.